Iya, pemirsa kita lanjutkan perbincangan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menetapkan 3 fokus, saya kembali lagi ke Mas Arman tadi udah melanjutkan. Ini bukan hanya tanggung jawab kepala daerah sendiri, tetapi juga ada peran DPRD. Nah, kalau dari pengalaman Anda mengamati, meneliti, seperti apa sih pola tarik-menarik antara pemerintah daerah dan juga DPRD ketika sedang membahas RAPBD? Oke, baik. Misalnya saya sebut satu contoh aja ya. Misalnya kepala daerah punya program untuk meningkatkan infrastruktur daerah, misalnya ya. Nah, kepala daerah sudah menetapkan misalnya di tahun pertama di lokasi A, misalnya di lingkungan kota, tahun B bergerak keluar gitu ke pinggiran. Tetapi misalnya dalam pembahasan dengan DPRD itu pasti mengalami benturan. Kenapa? Karena misalnya setiap DPRD itu punya konstituen masing-masing. Ketika dia sudah punya konstituen, dia pasti sudah memberikan janji-janji tertentu. Misalnya saya akan bangun jalan dari kota ke kota B. Nah, itu yang menjadi kendala di situ ya dalam penyusunan RAPBD menjadi APBD. Nah, menurut saya bagus misalnya dalam satu kesempatan kami berkunjung ke Pontianak, kepala daerah aktif melakukan dalam tanda kutip lobby ya dengan para DPRD agar mereka punya satu visi yang sama gitu terkait misalnya pembangunan infrastruktur. Dalam tanda petik ya ini lobby yang cukup positif, bukan lobby di bawah meja, bukan, tetapi lobby yang cukup transparan. Bagaimana kalau boleh tahu, bagaimana caranya menyamakan persepsi? Kadang-kadang kan janji gubernur kepada pemilihnya dan janji anggota DPRD kepada konstituennya itu adalah janji yang berbeda. Bagaimana caranya menyamakan itu kalau tidak melalui bawah meja misalnya? Menurut saya kalau misalnya lobby itu atau diskusi itu berlangsung dalam ruang tertutup gampang untuk dalam arti kesepakatan atau dalam istilah sekarang pemufakatan jahat gitu ya. Tapi kalau itu dibuka keluar, dibuka ke publik, saya pikir dua-duanya bisa saling mengawasi. Salah satu contoh saya kembali ke Pontianak. Misalnya ketika misalnya RAPBD itu dibawa ke DPRD, RAPBD yang sama dibawa ke kampus. Oh, oke. Kenapa dibawa ke kampus? Biar akademisi dan publik yang lain, civil society yang lain juga menilai gitu. Nah, ketika misalnya RAPBD ini dibawa ke publik, publik ini yang akan mengawasi entah legislatif atau kepala daerah tersendiri. Oke, dan itu berhasil di Pontianak? Menurut kita berhasil, karena apa yang menjadi goal kepala daerah itu juga menjadi goal legislatif gitu. Oke, baik Pak Zainuddin, kalau kita bicara tentang prioritas, tidak mudah ketika harus menetapkan 3 prioritas di saat daerah itu sebenarnya punya banyak sekali sektor yang perlu dibangun. Nah, sebenarnya bagaimana caranya seorang kepala daerah bisa menetapkan 3 prioritas itu? Ya, yang pertama adalah saya setuju tadi komunikasi antara kepala daerah dan stakeholder yang ada, termasuk di situ DPRD dan semua pemangku kepentingan itu harus lancar. Harus baik dalam artian positif ya. Kepala daerah harus bisa meyakinkan siapapun di daerahnya bahwa program-program yang menjadi prioritas ini adalah untuk kebutuhan kita bersama. Bukan hanya kebutuhan saya sebagai pimpinan yang terpilih. Nah, kalau itu dibuka, pasti mendapatkan sambutan yang baik. Kemudian bagaimana dengan kepentingan teman-teman DPRD? Kalau dikomunikasikan dengan baik, mereka juga akan paham. Oke, prioritas tahun pertama ini. Kemudian mana yang punya Anda ini akan masuk di prioritas kedua, ketiga dan sebagainya. Ini pertama kuncinya di komunikasi. Nah, saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin itu. Pasti daerah ada yang menjadi unggulannya. Nah, prioritaskan di situ. Kalau daerah itu mengunggulkan sektor pertanian misalnya, maka infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian itulah yang dibangun secara maksimal. Kemudian baru yang lain-lain. Nah, selama ini misalnya ke sektor pertanian, kemudian ada ikutan-ikutan yang lain, itu yang tidak fokus itu. Sehingga dana yang harusnya bisa mencukupi untuk sektor prioritas karena terbagi-bagi di berbagai sektor, akhirnya jadi yang ini tidak kelihatan, yang ini tidak bisa dirasakan, dan semuanya tidak bisa selesai. Jadi semuanya sama-sama kemudian tidak ada wujud atau hasil nyatanya begitu. Betul.
Tetapi kalau misalnya kita memilih 3 prioritas, kadang-kadang kan untuk mencapai hasil tidak bisa dalam 1 tahun kemudian kelihatan hasilnya, Pak Zainuddin. Ketika kita memutuskan untuk memprioritaskan 3 poin tertentu, apa yang terjadi dengan yang lainnya yang kemudian diputuskan untuk daerah tidak menjadi prioritas? Ya, saya kira perencanaannya memang harus benar-benar ya. Kuncinya di perencanaan. Kan pada awal itu merencanakan daerah ini hidupnya dari apa? Apa yang bisa mendatangkan sumber pendapatan untuk daerah. Yang kedua, bisa tidak masyarakat itu terlayani dengan baik dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas ini. Kalau seperti itu perencanaannya, pasti dia tidak hanya untuk 1 tahun. Misalnya membangun bendungan, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Itu tidak bisa dianggarkan hanya setahun, bisa setahun, 2 tahun, tetapi dia terkoneksi dengan pusat. Karena ini kan anggarannya dari pusat, dari APBN. Nah, kalau dengan demikian, maka saya punya keyakinan bahwa yang diprioritaskan itu asal dia tidak terlalu banyak dan fokus, insya Allah pada ujung pemerintahannya itu akan terlaksana dengan baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda komersial berikut kami akan kembali.